dan bahagia. Halo Bapak Ibu Guru hebat, pada video kali ini saya Fitria Heriwinahyu, guru kelas 1 SDN Gebang Raya 2 Kota Tangerang, akan berbagi praktik baik terkait pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan bersama murid saya di dalam kelas, yaitu pada materi waktu mata pelajaran matematika. Situasi awal yang terjadi di kelas saya adalah beberapa siswa terlihat sangat tidak kondusif saat pembelajaran sedang berlangsung dan cenderung mengganggu teman-temannya yang sedang serius belajar. Bahkan ada yang tidak mengerjakan tugas karena alasan sulit atau tidak bisa. Melihat dari kondisi tersebut, saya tertantang untuk mencari tahu sumber penyebab permasalahan yang terjadi. Bagaimana saya menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya. Pembelajaran yang disajikan semestinya dapat memfasilitasi keberagaman karakteristik tersebut. Ini tidak berarti sebagai guru kita harus mengajar setiap siswa satu persatu. Jika dilakukan dengan benar, diferensiasi dalam pembelajaran akan menantang setiap siswa pada tingkatan yang sesuai. Diferensiasi dalam pembelajaran sangat penting, karena pendekatan suatu ukuran tidak selalu berhasil dan tidak semua murid sama. Jadi, sebagai guru, harus mempertimbangkan bagaimana beberapa murid mungkin kesulitan dengan tugas-tugas yang murid lain kuasai. Peran saya sebagai seorang guru, yakni mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid, sehingga motivasi belajar murid dapat meningkat dan dimensi profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Seperti apa langkah dan strategi pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan? Mari kita simak di video selanjutnya. Langkah yang pertama yaitu melakukan diskusi dengan teman sejawat. Yang kedua, melakukan wawancara dan menyiapkan tes asesmen awal. Saya menanyakan gaya belajar, hobi, dan pembelajaran seperti apa yang membuat murid saya tertarik. Saya memberikan tes ini untuk lebih mengenal individu murid-murid yang saya ajar. Dengan ini, saya bisa membantu menciptakan kelas impian mereka. Karena sebagai guru, saya percaya setiap murid bisa belajar dan berhasil, tapi tidak dengan cara yang sama. Berikutnya, menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP berdiferensiasi dan berbagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi konten, proses, dan produk. Untuk murid yang cenderung visual, saya menayangkan video pembelajaran dan mereka menyimak. Untuk murid auditori, saya memberikan penjelasan dan mempersilahkan mereka mendiskusikan materi. Sedangkan untuk murid kinestetik, saya mempersiapkan permainan puzzle berbentuk jam untuk dirangkai. Pada strategi proses, masing-masing murid bebas memilih aktivitas pembelajaran yang mereka sukai. Saya menyiapkan 3 aktivitas pembelajaran, yakni membuat jam sendiri dengan menempel dan menggunting, menggambar jarum jam sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, menuliskan waktu dengan benar berdasarkan gambar yang tersedia. Setelah aktivitas belajar selesai, murid-murid dipersilahkan mengumpulkan hasil aktivitasnya sesuai dengan keinginannya. Misalnya dengan mempresentasikan hasil aktivitasnya, melakukan galeri walk untuk memberikan kesempatan murid saling bertanya dan menjelaskan. Penggunaan pembelajaran berdiferensiasi dapat dijadikan sebagai solusi guna meningkatkan antusiasme murid dalam proses pembelajaran. Seluruh murid asik dengan aktivitasnya masing-masing. Di samping itu, dapat meringankan kerja guru. Karena kebutuhan belajar murid sudah terpenuhi, peran guru dalam pembelajaran hanya sebagai fasilitator. Disinilah student center terlihat. Semua tidak hanya tersenter pada kita sebagai guru. Dengan menggunakan pembelajaran ini, saya bisa mendapatkan hasil belajar akademik yang memuaskan dari para murid. Pelajaran matematika bukan lagi menjadi beban ketika mereka harus belajar. Mereka bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Karena guru memahami apa yang mereka butuhkan.
Terakhir, yang harus menjadi refleksi kita sebagai seorang guru adalah berikan perhatian kepada seluruh murid dengan memberikan pelayanan belajar sesuai dengan kebutuhan mereka dan selalu memvariasikan media pembelajaran yang kita gunakan, serta mengevaluasi jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan penerapan pembelajaran kita. Setelah belajar hari ini, saya jadi tahu cara membaca jam. Setelah belajar hari ini, saya jadi tahu fungsi jarum panjang dan jarum pendek. Pembelajaran yang disajikan Bu Ria sangat menyenangkan karena kita bebas memilih aktivitas sesuai dengan keinginan kita. Bapak Ibu guru hebat, semoga pembelajaran berdiferensiasi yang saya sajikan dapat menginspirasi, sehingga setiap murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan, ada keadilan dalam bentuk nyata. Guru dan murid dapat berkolaborasi sehingga kebutuhan belajar peserta didik dapat terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Salam dan bahagia.